Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ke relasi dan fungsi. Nah, kemarin ada soal pada latihan siswa itu yang nomor 1. Bukan, yang nomor 2. Nah, di situ kan ada pertanyaan, apakah relasi itu merupakan suatu pemetaan? Nah, jadi pemetaan itu juga merupakan suatu fungsi, yaitu di mana anggota A itu harus mempunyai pasangannya di anggota B, kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Nah, pemetaan di situ sendiri itu merupakan suatu fungsi. Nah, di sini misalnya contohnya jika anggota A itu jumlahnya A kecil dan anggota B itu jumlahnya B kecil. Nah, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi itu pangkatnya dari belakang angka B dipangkatkan angka A. Kalau dari himpunan A ke B yaitu B pangkat A, jadi dibalik. Dan himpunan B ke A dibalik, A pangkat B. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Nah, di sini himpunan A anggotanya A, himpunan B anggotanya 1. Nah, di sini anggotanya jumlahnya 1 sama 1. Nah, banyaknya pemetaan 1 pangkat 1. Kemudian dari himpunan D itu anggotanya 1, himpunan D anggotanya A sama B. Nah, itu dari C ke D, jadi dibalik. Anggota D jumlahnya 2, jadi 2 dipangkatkan 1 karena C anggotanya 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh berikut ini. A himpunannya anggotanya angka 1, 3, 5 sama 6. Lalu B 2 sama 4. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, untuk A ke B ya. Nah, untuk A ke B kita sesuaikan dulu jumlah anggotanya. NA. Nah, NA itu adalah jumlah anggota A. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu N atau jumlah anggota B. Di sini ada 1, 2. Ada 2. A ke B. A ke B. Nah, itu jadi di B pangkat A. B N anggota jumlah B dipangkatkan anggota jumlah A. Anggota B jumlahnya ada 2, anggota A jumlahnya 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ketemunya 16 ya. Kalau untuk B ke A, jadi jumlah anggota A dipangkatkan jumlah anggota B. Jadi cara hitungnya dibalik. Yang belakang jadi angka, yang depannya jadikan pangkat. Dan anggota itu jumlah anggota B. Jumlah anggota A 4, jumlah anggota B 2, sama dengan 16. Nah, ini qadarullah hasilnya sama ya. Nah, kita lanjutkan ke korespondensi 1-1, yaitu pemetaan timbal balik perkawanan 1-1. Kalau untuk fungsi itu A di sini harus mempunyai B. Tapi kalau untuk korespondensi 1-1, nah kita baca di sini. Setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi harus masing-masing satu-satu punya pasangannya. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Jadi jumlahnya himpunan anggota A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B. Jadi jumlah itu harus
Untuk menghitung banyaknya korespondensi satu-satu, nah kalau yang tadi itu kan pangkatnya sini, jadikan angka dipangkatkan yang depannya. Kalau untuk korespondensi satu-satu, kita menghitung banyaknya. Kalau satu-satu, jadi hitungnya ke belakang. Kalau 2, jadi 1 kali 2. Kalau 3, 1 kali 2 kali 3. Kalau 4, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau 5, bagaimana? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini contoh contoh dari diagram. Nah, ini merupakan relasi. Relasi itu boleh anggota A tidak mempunyai pasangan anggota B. Nah, ini relasi. Ini juga relasi, ini juga relasi. Tapi relasi itu belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi itu pasti relasi. Nah, kalau korespondensi satu-satu itu harus tepat mempunyai satu pasangan. Kayak gini ya. Nah, sekarang untuk tugasnya, kemarin kalian mengerjakan latihan siswa nomor 1-3. Nah, sekarang dilanjutkan nomor 4 dan 5. Kemudian kerjakan juga latihan siswa yang korespondensi satu-satu nomor 1-5. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.